Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Allah suka yang ganjil, maka saya ulangi sekali lagi. Harus kompak-kompak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Qala Allah Ta'ala bil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim Rabbi ij'alni Wa idz qala Ibrahim Rabbi ij'alni Wa idz qala Ibrahim Rabbi ij'al balada aminah. Wa idz qala Ibrahim Rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Shadaqallahul azim. Yang pertama-tama marilah kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di Hidayatullah Batul Layang. Dan tidak lupa pula selawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan tausiah singkat yang bertemakan didiklah anak sebaik mungkin. Bicara mengenai anak, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Yang artinya, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Quran surah At-Taghabun ayat ke-15. Anak adalah amanah, dan setiap amanah akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mendidik anak dengan baik, maka anak itu pula yang dapat mengantarkan kedua orang tuanya ke surganya Allah. Maka sebaliknya, jika orang tuanya mendidik anaknya dengan kurang baik, maka anak itu pula akan mengantarkan orang tuanya ke nerakanya Allah. Nauzubillahi min dzalik. Dikisahkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab pernah menegur seorang anak yang dilaporkan durhaka oleh orang tuanya. Anak ini berkata, "Ya Amiril Mukminin, apakah anak memiliki hak atas orang tuanya?" Umar pun menjawab, "Shadaqta, benar." Anak ini bertanya lagi, "Lantas apakah hak anak terhadap orang tuanya?" Umar pun menjawab, "Yang pertama adalah memilihkan calon ibu yang baik untuk anak-anaknya. Yang kedua, memberi nama yang baik untuk anaknya. Dan yang tiga adalah mengajarinya Al-Quran." Anak ini pun berkata kepada Umar bin Khattab,
Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya ayahku tidak melakukan satu pun apa yang engkau sebutkan tadi. Ibuku wanita berkulit hitam, bekas budak beragama Majusi. Ia memberiku nama dengan sebutan Ju'lan dalam bahasa Majusi yang artinya tikus, atau bahasa kampung cucurut. Dan ia pun tidak pernah mengajariku suruh pun dalam Al-Quran. Lantas mendengar penjelasan dari sang anak, Umar pun segera berpaling kepada orang tua anak itu dan berkata, engkau telah melaporkan kedurhakaan anakmu, padahal engkau telah mendurhakainya terlebih dahulu sebelum ia mendurhakaimu. Cerita ini dikutip dari kitab Tanbih Al-Ghafilin. Dalam mendidik anak ada 5 poin penting. Yang pertama adalah menjaga fitrahnya dan agamanya. Menjaga fitrah dan agamanya disebutkan dalam hadis, "Ma min mauludin illa 'alal fitrah fa abahu yuhawidanihi wa yunassirani wa yumajjisanihi." Yang artinya, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci. Orang tuanya lah yang akan menjadikan anak ini Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Hadis ini dikutip dari Al-Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua, menjaga makanannya. Menjaga makanannya bukan sekedar memberi gizi yang terbaik, tetapi lebih utama adalah anak berhak mendapatkan makanan yang halal lagi dijauhkan dari yang haram. Dikisahkan dari cerita Al-Imam Haramain Al-Juwaini rahimakumullah. Saat bayi, Al-Imam Haramain hanya boleh disusui oleh ibu kandungnya sendiri. Pada suatu hari, ibu kandungnya ini sedang sakit dan tidak bisa menyusui Al-Imam Haramain. Tiba-tiba datanglah tetangga ini dan menyusui Al-Imam Haramain. Melihat hal itu, bapaknya Al-Imam Haramain, yaitu Abdullah bin Yusuf Abu Muhammad Al-Juwaini, membuat Al-Imam Haramain memuntahkan air susu tersebut. Dan ia pun berkata, aku lebih baik menerima berita kematian anak ini daripada anaknya rusak karena meminum air susu selain dari ibunya kandung sendiri. Cerita ini dikutip dari kitab Wafayat Al-A'yan. Dan yang ketiga adalah menjaga pendengaran dan penglihatannya. Rasulullah SAW pernah bersabda, pandangan mata adalah anak panah beracun yang terlepas dari busur sang iblis. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan manisnya iman di dalam hatinya. Hadis riwayat Al-Hakim. Dan yang keempat adalah menempatkan anak di tempat yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala. Quran Surah Ibrahim ayat ke-35. Dalam surah ini dapat dicontohkan pula dalam perilaku Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau di usia balita, beliau ditempatkan di tempat yang nama kampungnya ini Bani Sa'ad. Bani Sa'ad ini jauh dari Mekah Al-Mukarramah. Pada saat itu Mekah Al-Mukarramah ini dipenuhi dengan kesyirikan, yaitu penyembah berhala yang merajalela di Mekah Al-Mukarramah ini. Dan masa remajanya Nabi Muhammad SAW dihabiskan di padang rumput bersama kambing gembalanya. Sungguh Nabi Muhammad SAW sangat jauh dari pergaulan dan perbuatan jahiliyah di Mekah Al-Mukarramah. Dan yang terakhir adalah yang kelima, mendoakan anak secara terus-menerus. Doa adalah senjata utama dalam mendidik dan menjaga anak. Apalagi doa dari sang ibu yang tulus lagi ikhlas mendoakan anak-anaknya. Dikisahkan dari cerita Syekh Abdurrahman As-Sudais, salah satu imam besar di Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah.
Saat di usia balita, Syekh Abdurrahman As-Sudais bermain di tanah dan ibundanya sedang menyiapkan makanan. Syekh Abdurrahman As-Sudais bermain di tanah dan memegang debu di tangannya. Tiba-tiba ia masuk ke dalam rumah, kemudian memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut. Tatkala sang ibunda masuk ke dalam rumah dan melihat apa yang dilakukan Syekh Abdurrahman As-Sudais, dan ia pun berkata, "Izhab ja'alaka imama lil haramain." Yang artinya, pergi kamu, biar kamu jadi imam di haramain. Haramain ini adalah di Mekah Al-Mukarramah. Dan Masya Allah, kini ucapan sang ibundanya sudah terkabul. Syekh Abdurrahman As-Sudais telah menjadi salah satu imam besar di Masjidil Haram, Mekah Al-Mukarramah. Pada intinya adalah kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua kita, maupun orang tua ibu ataupun orang tua laki-laki. Barang siapa orang tuanya masih ada, harus kita doakan, ataupun orang tuanya sudah tidak ada, harus kita doakan juga. Semoga mereka mendapatkan rezeki, dan orang tua yang sudah tiada, semoga mendapat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan dikisahkan pula, dan dalam hadis Nabi Muhammad SAW ada karena waktunya sudah habis, juri pun udah muyang-muyang mata. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sunnah masih banyak cerita lagi. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Kurangnya dari diri saya pribadi dan lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Unzur makola wala tanjur makola. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum habis Pak Haji materinya, sambung habis subuh. Masya Allah, mantap ya. Lantang suaranya, ya.